Hai semua, assalamualaikum. Di video kali ini aku lagi buat bolu karamel atau bolu sarang semut. Ini aku pakai baking pan. Bisa nih untuk sajian ketika hari raya kurban nanti teman-teman. Buatnya gampang, insya Allah anti gagal. Rasanya juga enak banget. Ini anti pahit-pahit, warnanya juga cakep, bersarang full. Penasaran gimana caranya? Ayo kita buat sama-sama. Oke, untuk langkah pertama kita buat saus karamelnya dulu. Siapin wajan, masukkan gula pasir 500 gram. Nah, kita lebarkan seperti ini biar gampang mencairnya. Pakai api sedang aja dulu di awal. Nah, kalau udah mulai mencair seperti ini, kita kecilkan api kompornya ya. Jadi jangan terlalu besar. Cukup digoyang-goyangkan aja seperti ini teman-teman. Jadi jangan diaduk dulu agar nggak lengket-lengket. Nah, kalau udah mulai setengah mencair, bisa bantu diaduk. Ini aku pakai spatula kayu seperti ini ya. Kita aduk terus hingga gulanya mencair, apinya kecil aja. Lalu kita tuang air panas sebanyak 500 ml. Ini airnya baru banget aku didihkan ya teman-teman. Kita tuang bertahap aja sambil diaduk. Dan hati-hati karena ini panas banget. Kita tuang hingga selesai. Nah, setelah semua airnya masuk, kita aduk hingga semua karamelnya ini cair ya. Pakai api kecil aja. Nah, kita masak hingga mendidih kembali seperti ini. Kalau udah, matikan api. Tunggu sebentar hingga saus karamelnya dingin. Lalu kita siapin bahan keringnya. Ada tepung tapioka 150 gram, kemudian tepung terigu. Ini bahan-bahan keringnya kita ayak dulu agar tidak bergerindil. Lalu soda kue 1 sendok teh dan baking powder 1 sendok teh. Oke, kita ayak dulu ya. Setelah selesai diayak, lanjut kita aduk hingga rata. Nah, pada saat kita menyiapkan bahan kering ini, pastikan saus karamelnya udah dingin ya teman-teman. Ini udah suhu ruang, jadi kita tuang deh ke dalam adonan tepung. Kita tambahkan bertahap seperti ini ya, sambil diaduk-aduk hingga rata. Nah, kita tuang semuanya. Oke, selanjutnya kita tambahkan susu kental manis sebanyak 4 bungkus kurang lebih 150 gram. Di sini aku pakai 3 bungkus yang susu kental manis biasa dan 1 bungkusnya yang rasa coklat. Kalau teman-teman mau pakai full yang rasa biasa, maksudnya yang vanilla itu boleh, atau mau pakai full coklat juga nggak masalah. Disesuaikan ya. Dan kembali diaduk rata. Kemudian kita pecahkan 5 butir telur. Ini aku pakai telur suhu ruang. Kita tambahkan satu per satu. Nah, kalau misal teman-teman mau aduk telurnya di awal dicampur dengan susu kental manis itu juga boleh. Yang penting campur semua bahan hingga benar-benar rata. Untuk yang mana duluan itu nggak masalah. Dan paling terakhir kita tambahkan margarin yang udah dicairkan sebanyak 150 gram. Dan ini udah hangat-hangat gitu ya. Jangan selagi masih panas. Dan kembali kita aduk rata. Biar gampang untuk memastikan, ini aku aduk pakai spatula. Pastikan bagian bawah tidak ada bagian adonan yang mengendap. Nah, kalau udah kita saring ya, karena udah pasti ada sisa-sisa dari tepungnya. Dan kita pindah lagi deh ke dalam wadah. Oke, adonannya udah selesai. Ini konsistensinya nggak terlalu kental banget dan juga nggak terlalu cair. Lanjut kita siapin baking pan-nya. Ini udah aku oles rata dengan Carlo. Carlo di sini campuran terigu, margarin dan minyak goreng. Perbandingannya 1:1. Kita tuang semua adonan. Nah, kalau udah siap untuk dipanggang. Ini alas baking pan-nya udah aku panaskan sebelumnya ya, sekitar 15 menit. Kemudian kita letakkan baking pan-nya, ditutup. Kita masak api paling kecil aja sekitar 45 sampai 55 menit atau hingga matang. Nah, di sini aku pakai baking pan-nya yang lubang atasnya nggak ada penutupnya teman-teman. Untuk api kompornya seperti ini. Nah, kalau aku di sini sekitar 55 menit, bolu karamelnya udah matang. Tandanya pinggirannya itu udah melepas dari baking pan-nya. Oke, kita tunggu dulu hingga dingin. Kalau udah dingin baru bisa kita lepaskan dari baking pan-nya.
Nah seperti ini kita lepaskan. Tuh hasilnya cantik banget ya. Cuma ada lengket sedikit, itu nggak masalah teman-teman. Mungkin tadi kurang rata. Dan ini hasilnya, bolu karamelnya udah jadi, siap untuk disajikan. Dari potongannya aja teman-teman udah bisa lihat. Ini beneran kenyal, lembut banget. Rasanya juga sangat enak, manisnya pas, gak ada rasa pahitnya sama sekali. Yang penting pada saat buat saus karamel itu jangan sampai gosong dan jangan terlalu lama teman-teman. Tuh warnanya bagus, bersarang full juga. Ini kenyal, enak banget, teman-teman bisa coba di rumah. Insya Allah resepnya anti gagal. Pastikan bahan pengembangnya masih bagus, biar hasilnya bisa bersarang full seperti ini. Oke teman-teman, selamat mencoba ya. Semoga berhasil dan semoga suka sama rasanya. Hari ini aku buat bolu ketan hitam panggang. Ini resepnya untuk ide jualan. Satu loyangnya dapat 24 potong. Ukurannya juga lumayan besar nih, cocok banget untuk ide jualan. Dan ini awet bisa sampai 3 hari. Mantep banget ya. Ayo kita buat sama-sama. Langkah pertama kita siapin dulu untuk bahan keringnya. Di sini ada tepung ketan hitam pastinya sebanyak 200 gram. Ini kalau untuk takaran sendok kurang lebih 20 sendok makan. Kemudian tambahkan juga tepung terigu sekitar 70 gram, kurang lebih 7 sendok makan. Untuk tepung terigunya aku pakai yang protein sedang. Kemudian baking powder setengah sendok teh. Kita ayak dulu agar bahan keringnya ini tidak bergerindil. Kemudian diaduk rata. Kalau udah rata boleh kita sisihkan dulu. Lanjut kita buat untuk adonannya. Siapin wadah, pecahkan 5 butir telur. Kemudian tambahkan gula pasir sebanyak 200 gram, SP 1 sendok teh, vanilla essence seperempat sendok teh. Nah ini kita mixer dari kecepatan rendah sampai kecepatan tinggi kurang lebih 8-10 menit hingga adonannya mengembang, putih, kental dan berjejak seperti ini. Nah, kalau aku di sini sekitar 8 menit aja udah cukup. Selanjutnya kita tambahkan bahan kering yang udah kita ayak di awal tadi. Ini aku bagi menjadi 2 tahapan ya, tujuannya biar gampang aja. Nah, kemudian kita aduk-aduk dulu agar tidak bertebaran. Untuk memixer bahan keringnya cukup kecepatan paling rendah aja. Nah ini untuk yang terakhir. Kita mixer hingga rata, jadi jangan terlalu lama agar adonannya tidak mudah turun teman-teman. Nah aku rasa cukup. Selanjutnya kita rapikan pinggiran wadahnya. Ini banyak banget bagian tepung yang masih menempel. Lanjut, terakhir kita tuang minyak goreng sebanyak 200 ml. Dan kembali di mixer pakai kecepatan rendah aja. Asal tercampur rata. Selanjutnya kita aduk menggunakan spatula untuk memastikan tidak ada bahan yang mengendap. Gunakan metode aduk balik seperti ini biar gampang mencampurkannya. Jadi untuk mengaduknya jangan terlalu lama ya teman-teman, tapi dipastikan benar-benar rata. Lanjut kita siapin loyang. Ini aku pakai diameter 22 cm, oles rata dengan Carlo. Carlo di sini campuran terigu, margarin dan minyak goreng. Perbandingannya 1:1 ya. Nah, kita tuang semua adonan, kemudian kita putar-putar menggunakan penusuk sate untuk mengeluarkan gelembung udara yang ada di adonan. Kalau udah lanjut dihentak-hentakan seperti ini. Adonan siap untuk dipanggang. Sebelumnya udah aku panaskan oven sekitar 10 menit, pastikan ovennya udah panas. Kemudian kita masukkan di rak paling bawah. Nah, di sini aku panggang di suhu 170 derajat Celcius, api atas bawah kurang lebih 45-50 menit atau hingga matang. Teman-teman bisa cek aja karena untuk panas oven itu udah pasti beda-beda ya. Nah, kalau aku di sini sekitar 50 menit, teman-teman. Kita coba cek aja di tes tusuk kalau kering tandanya udah matang, atau ditekan-tekan permukaannya kalau nggak bunyi kres tandanya sudah matang. Nah selagi masih panas langsung aja kita hentak-hentakan agar bolunya nggak turun, dan kita lepaskan deh dari loyangnya selagi masih panas. Tuh hasilnya bagus, ini bagian bawahnya sedikit terkelupas tapi nggak masalah, bentuknya masih cakep teman-teman. Tuh mantep ya.
Kita biarkan dulu ini bolunya dingin. Kalau udah dingin baru bisa kita potong-potong untuk dikemas. Nah, bolunya ini udah dingin, tinggal kita potong aja. Satu loyang ini aku bagi menjadi 24 potong. Untuk ukurannya lumayan besar, tapi bisa disesuaikan aja kalau untuk ukuran. Dan untuk harga jual nanti bisa cek kolom deskripsi. Aku coba buat perhitungannya ya. Jadi kalau mau dijual berapa disesuaikan aja dengan bahan yang digunakan atau harga pasaran di tempat teman-teman masing-masing. Nah, hasilnya kira-kira seperti ini. Beneran bagus banget, anti menciut, bagian atasnya permukaannya itu rata, gak bergelombang sama sekali. Insya Allah resepnya ini anti gagal. Untuk rasanya dijamin enak banget, lembut, manisnya menurut aku udah pas, dan ini wangi juga ketika udah matang. Dan bisa kita kemas. Di sini untuk kemasannya aku pakai ukuran 10 x 10. Dan ini plastik OPP namanya teman-teman. Boleh juga kalau mau order, linknya aku tulis di kolom deskripsi ya. Nah, kita kemas seperti ini. Lagi dan lagi untuk harga jual disesuaikan aja. Kemungkinan untuk 2000-an ini juga masuk sih teman-teman. Disesuaikan aja ya. Dan untuk bolunya ini awet. Bisa tahan sampai 3 hari masih bagus di suhu ruang. Yang penting kita simpen di wadah tertutup. Ini rasanya beneran enak, lembut. Resepnya juga anti gagal, cocok banget untuk ide jualan. Tambahkan stiker ucapan seperti ini jadi makin. Di video kali ini aku mau buat bolu pandan panggang pakai oven tangkring. Karena banyak banget yang request, ayo kita buat. Untuk rasanya udah pasti enak banget, pandannya berasa, ada rasa gurih dan creamy serta lembut dan gak seret sama sekali. Ini beneran super empuk, enak banget, teman-teman harus cobain di rumah. Penasaran gimana cara aku buat? Yuk simak videonya hingga selesai. Oke, untuk langkah pertama pecahkan 5 butir telur. Di sini aku pakai telur suhu ruang. Kemudian tambahkan gula pasir 200 gram. Untuk telur yang aku gunakan ukuran sedang ya teman-teman. Kemudian SP 1 sendok teh dan vanila 1/4 sendok teh. Nah, ini kita mixer dulu menggunakan kecepatan paling tinggi hingga adonan mengembang putih, kental dan berjejak sekitar 8-10 menit. Setelah kurang lebih 10 menit, nah ini adonannya sudah mengembang putih, kental dan berjejak. Untuk konsistensi adonannya seperti ini, jadi nggak terlalu kaku banget. Kemudian kita tambahkan tepung terigu protein sedang sebanyak 200 gram, kurang lebih 20 sendok makan. Untuk tepungnya diayak dulu. Kalau udah, tambahkan susu bubuk sebanyak 27 gram. Dan ini juga diayak dan lanjut di mixer kembali. Diaduk-aduk dulu agar tidak bertebaran. Untuk memixernya cukup kecepatan paling rendah aja ya, asal tercampur rata. Oke, cukup untuk mixernya, boleh disisihkan. Lanjut aduk pakai spatula hingga ke dasar wadah ya. Pastikan tidak ada bahan tepung yang masih mengendap. Nah, hasilnya seperti ini. Kemudian kita siapin coklat bubuk sebanyak 1 sendok teh. Larutkan dengan sekitar 2 sendok teh air hangat. Kalau misal mau pakai pasta coklat boleh teman-teman. Dan kita pisahkan sedikit adonan kira-kira 1 sendok makan. Ini untuk motif ya. Kalau misal teman-teman gak mau pakai motif juga gak apa-apa, bisa di skip. Nah, seperti ini cukup sedikit aja, jangan terlalu banyak. Diaduk rata lalu sisihkan. Kemudian untuk adonan yang banyak kita tambahkan susu kental manis sebanyak 1 bungkus. Lalu santan instan 1 bungkus kemasan 65 ml. Kemudian tambahkan minyak goreng sebanyak 180 ml. Dan terakhir pasta pandan secukupnya, sekitar 1 sendok teh atau 1,5 sendok teh. Nah, seperti ini udah. Lanjut diaduk kembali hingga tercampur rata. Pastikan tidak ada bahan yang mengendap agar hasilnya bagus dan gak bantet. Nah, untuk konsistensi akhir adonannya seperti ini. Bagus ya. Oke, ini udah selesai, siap dituang ke dalam loyang. Untuk loyangnya aku pakai diameter 22 dan tingginya 9.
oles dengan Carlo. Carlo di sini campuran terigu, minyak goreng, dan margarin. Perbandingannya 1:1. Ngolesnya harus rata agar nanti hasilnya nggak lengket. Setelah semua adonan selesai dituang, diratakan. Ini aku pakai penusuk sate, diputar-putar seperti ini. Agar nanti hasil dari pori-pori bolunya itu kecil-kecil teman-teman. Nah, kalau udah selesai, dihentak-hentakan juga ya. Lanjut kita beri motif. Ini untuk adonan coklatnya pindah ke plastik untuk mempermudah membuat motifnya. Untuk motif bebas aja ya teman-teman, dikreasikan. Yang penting hasilnya cakep. Kalau aku di sini mau buat motif bunga. Kalau udah lanjut dipanggang, sebelumnya udah aku panaskan oven tangkring selama 15 menit api paling besar. Nah, kita panggang di api kecil aja ya selama 50-60 menit. Nah, kalau aku di sini sekitar 60 menit udah matang nih teman-teman. Permukaannya disentuh aja, kalau udah tidak bunyi kres tandanya sudah matang atau boleh dites tusuk. Selagi masih panas langsung aja kita hentak-hentakan seperti ini. Jadi untuk melepaskan bolu nggak perlu disisir pinggirannya agar hasilnya tetap mulus. Nah, beri alas dan dibalik. Wow, cakep banget ya, mulus nggak lengket sama sekali. Tuh, teksturnya beneran super empuk dan lembut. Ini wangi dari pandannya enak banget. Kita biarkan dulu hingga dingin. Setelah bolunya dingin, lanjut dipotong-potong. Nah, untuk ide jualan bisa per loyang atau per potong ya teman-teman, disesuaikan aja. Dan untuk harga jual juga disesuaikan dengan bahan yang digunakan. Oke, langsung aja ini aku ambil. Wow, berasa ini lembut banget dan tercium harum dari bolu ini enak banget teman-teman. Tuh, super empuk dan lembut. Ketika ditekan-tekan menul-menul banget dan motifnya juga nggak tenggelam. Tuh, hasilnya bagus ya. Oke, untuk seratnya gimana? Aku coba belah dulu. Masya Allah, ini beneran deh. Teksturnya lembut, ringan, seperti chiffon cake nih teman-teman. Wow, bagus banget ya. Tuh, nggak bantet sama sekali. Oke, ini aku coba belah lagi untuk nyobain rasanya gimana. Bismillahirrahmanirrahim. Beneran enak banget, manisnya udah pas, pandannya berasa, ada rasa gurih dari santan, creamy dari susu bubuk. Ini perpaduan yang pas banget, hasilnya wangi, enak, nggak seret sama sekali. Teman-teman harus cobain resep ini di rumah. Bolu mentega atau bolu jadul rasanya emang ngangenin banget, moist dan juga lembut. Nah, hari ini aku bikin yang rasa coklat, bisa untuk sajian lebaran haji nanti teman-teman. Ayo kita buat sama-sama. Nah, pertama siapin wadah, masukkan butter sebanyak 100 gram, kemudian margarin sebanyak 200 gram. Oke, ini kita mix sebentar ya agar tercampur rata, jadi nanti mixernya itu gampang. Nah, sekitar setengah menit aja cukup, jadi sampai rata aja. Kemudian kita tambahkan gula sebanyak 220 gram. Aku lebih saranin gulanya ini di blender dulu agar cepat larutnya ya teman-teman. Karena di sini aku pakai gula pasirnya yang butirannya kecil-kecil, jadi aku nggak perlu di blender. Dan kita mixer sekitar 15 menit ya. Nah, kita rapikan dulu pinggiran wadahnya. Kalau misal gulanya itu di blender dulu teman-teman, mixernya sekitar 10 menit aja udah cukup. Nah, kalau udah kemudian kita masukkan kuning telur sebanyak 8 butir. Jadi kita pisahkan putih dan kuningnya dulu ya teman-teman. Kemudian kita masukkan satu persatu seperti ini. Jadi 1 butir dulu, lalu kita mixer hingga rata. Lalu kita masukkan lagi butiran berikutnya, begitu seterusnya lakukan hingga selesai. Nah, untuk memixer ini cukup pakai kecepatan rendah aja. Nah, ini tinggal 1 butir kuning telur lagi, udah selesai. Lanjut kita mixer hingga benar-benar tercampur rata. Kalau udah rata, mixernya boleh disisihkan, lanjut aduk pakai spatula.
Nah, pastikan tidak ada bagian kuning telur yang masih mengendap ya teman-teman. Gunakan metode aduk balik seperti ini biar gampang tercampurnya. Kemudian kita tambahkan bahan kering, ada susu bubuk, aku pakai 1 bungkus, kemasan 27 gram. Kemudian tepung terigu, aku pakai yang protein sedang sebanyak 200 gram, kurang lebih 20 sendok makan. Untuk bahan keringnya seperti biasa kita ayak dulu ya agar tidak ada bagian yang bergerindil. Dan kembali kita aduk hingga tercampur rata. Nah, untuk adonan kuning telurnya udah kita sisihkan sebentar. Kemudian kita buat adonan putih telur. Nah, tipsnya agar putih telurnya itu mengembang, pastikan wadah dan juga stick mixernya itu bebas dari minyak dan air. Jadi harus benar-benar bersih. Untuk putih telurnya aku pakai 7 butir. Kita mixer sekitar 3 menit aja hingga mengembang seperti ini. Jadi untuk tandanya kaku ya, dan ketika dibalik tidak tumpah. Oke, udah selesai, adonan putih telur udah, adonan kuning telurnya juga udah. Tinggal kita campur aja keduanya seperti ini. Untuk putih telurnya kita tambahkan bertahap ya teman-teman. Gunakan metode aduk balik juga biar gampang tercampurnya. Nah, kita tambahkan ke adonannya, begitu seterusnya. Lakukan hingga selesai ya. Kalau aku di sini sekitar 3 tahapan teman-teman. Nah, kalau udah rata, lanjut kita tambahkan lagi adonan putih telurnya. Alhamdulillah semua adonannya udah tercampur rata, hasilnya seperti ini teman-teman. Jadi adonannya tetap kental ya. Kemudian kita pisahkan secukupnya aja. Jadi ini untuk bikin motif gitu. Karena di sini aku bikin bolu menteganya yang rasa coklat, jadi aku pisahkan motifnya ini plain tanpa diberi pewarna. Oke, kita sisihkan dulu. Untuk adonan yang banyak, ini kita tambahkan coklat bubuk sekitar 1 sendok makan, kurang lebih 8 gram. Atau boleh secukupnya ya teman-teman. Nah, ini kita aduk rata sebentar. Kemudian kita tambahkan juga pasta coklat secukupnya aja, bisa disesuaikan aja dengan kebutuhan atau disesuaikan dengan merek pasta coklat yang kita gunakan. Nah, seperti ini teman-teman, lanjut kita aduk hingga benar-benar tercampur rata ya. Adonannya tetap kental seperti ini. Siap kita tuang ke dalam loyang. Di sini aku pakai loyang tulban ukuran 22 x 8 cm tingginya. Aku oles rata dengan Carlo. Carlo di sini campuran terigu, minyak goreng dan juga margarin, perbandingannya 1:1 ya. Jadi kalau mau buat sedikit, misal 1 sendok teh tepung terigu, 1 sendok teh minyak, dan 1 sendok teh margarin. Oke, kalau udah tinggal kita tuang aja adonannya secara bergantian seperti ini. Untuk motif dari bolunya bisa sesuai selera aja, dikreasikan ya teman-teman. Nah, kalau aku dituang seperti ini aja. Begitu seterusnya hingga adonan habis. Setelah semua adonannya selesai dimasukkan ke dalam loyang, lanjut kita ratakan. Di sini aku pakai penusuk sate seperti ini sekalian untuk bikin motif di tengah dari bolunya teman-teman. Nah, seperti ini. Tinggal diputer-puter aja. Jadi aku cuma 1 kali motif gitu ya. Dan bagian atasnya aku ratakan. Lanjut kita hentak-hentakan untuk mengeluarkan gelembung udara yang ada di adonan. Adonan udah selesai, siap untuk dipanggang. Sebelumnya udah aku panaskan ovennya sekitar 10 menit. Kita letakkan di rak bawah. Panggang di suhu 170 derajat Celcius atau bisa disesuaikan aja dengan oven masing-masing. Gunakan api atas bawah kurang lebih 55-60 menit. Bisa disesuaikan ya teman-teman. Nah, kalau aku di sini sekitar 60 menit atau 1 jam ya. Bolunya udah matang, mengembang bagus, wangi banget. Tinggal kita keluarkan dari ovennya. Dan selagi masih panas langsung aja kita lepaskan dari loyang. Dihentak-hentakan seperti ini. Untuk loyangnya dimereng-merengkan gitu ya. Jadi aku nggak disisir teman-teman. Tujuannya agar pinggirannya itu tetap mulus, tetap bagus banget. Jika dirasa bolunya udah melepas dari loyang, beri alas dan dibalik.
Dan kita lepaskan deh loyangnya. Masya Allah, hasilnya mulus banget, cantik banget, gak ada bagian yang menempel. Teman-teman bisa lihat di bagian loyangnya bersih. Tuh, mantap ya. Dan ini teksturnya beneran lembut banget, wangi banget. Kalau teman-teman cobain insya Allah pasti suka. Sebentar lagi udah mau hari raya kurban, hari raya haji atau Idul Adha. Nah, teman-teman bisa banget nih bikin bolu ini untuk sajiannya teman ngeteh atau ngopi kumpul bareng keluarga. Ini cocok banget, rasanya enak, teksturnya itu lembut, moist, nyoklat, buatnya gampang, resepnya juga anti gagal. Oke teman-teman, selamat mencoba, semoga berhasil, semoga suka juga. Terima kasih banyak yang udah nonton hingga akhir. Insya Allah kita bertemu lagi di next video ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Kalau misal ini untuk ide jualan juga cocok banget teman-teman. Tuh lihat dari gigitannya sangat moist, lembut, enak banget. Selamat mencoba. Enak banget.